Pagi Pak. Pagi. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Terima kasih kepada yang sudah berwaktu atau datang ke tempat kita hari ini. Walaupun dalam pekerjaan kita yang sangat padat di bulan-bulan akhir ini, tapi saya yakin dalam rapat ini tuh mendapatkan hal yang sangat penting harus kita urus, yang dimana saya mendengar ada beberapa masalah di perusahaan ini. Saya sebagai manajer proyek bertanggung jawab tentang bagaimana kalian berkomunikasi, bagaimana kalian bekerja sama, dan gimana kinerja keras kalian selama ini. Semoga di ruangan ini kita bisa sama-sama mengungkapkan bagaimana anggapan kalian bagaimana tentang perusahaan ini. Dan tentang semuanya, saya di sini melihat adanya kemunduran dalam pekerjaan proyek kita, yang dimana saya melihat adanya lambatnya pengerjaan proyek tersebut. Dan juga ada beberapa file yang dimana file tersebut miss di sini. Terlihat aneh menurut saya kenapa ini bisa terjadi. Semoga draft ini semua bisa terpecahkan dari semuanya, dari tim teknis, dari tim manapun, bisa menjelaskan bagaimana adanya kesalahan ini ada. Dan semoga rapat ini bisa membuahkan hasil bagi kita semua, bagi perusahaan kita ini. Walaupun kalian yang semua hadapi berat, tapi belum tentu kita bisa melupakan untuk perusahaan ini. Kita harus tetap menomorsatukan perusahaan ini dan juga kinerja tim kita. Saya sebagai manajer project juga tidak akan menjudge tim mana yang salah, tim mana yang melakukan salah komunikasi di persalahan yang tadi kita bahas. Dan untuk yang pertama, saya ingin Pak Fajrin dari tim teknis untuk menjelaskan bagaimana tanggapannya dan juga bagaimana penjelasan dari Mas Fajrin tentang masalah yang terjadi dalam perusahaan kita ini. Terima kasih Pandan. Mungkin dari divisi kami, saya akan berbicara apa adanya ya, agar kita bisa menemukan solusi terbaik buat perusahaan kita ini. Dari sisi tim teknis, persoalan utama yang kami hadapi bukan kekurangan SDM, bukan kekurangan alat, melainkan ketidakaturan alur informasi. Kami bekerja dengan data yang spesifik dan sensitif. Sedikit saja revisi yang tidak tersampaikan langsung berdampak pada hasil akhir dari apa yang kita kerjakan. Saya ingin memberikan beberapa contoh nyata. Yang pertama, minggu lalu kami menerima revisi desain dari klien. Revisi itu sebenarnya penting karena berkaitan dengan struktur teknis. Namun, revisi tersebut hanya dikirim ke 2 orang, yang dimana kita ini bekerja sebagai tim. Tapi kenapa hanya dikirim untuk 2 orang saja? Sementara anggota lain tidak menerimanya. Akhirnya terjadi 2 versi pekerjaan yang salah satunya harus dibuang, yang dimana membuat kinerja tim kita menjadi lambat. Yang kedua, beberapa instruksi diberikan lewat pesan singkat, sementara instruksi lain lewat email dan sebagian lagi dibahas secara lisan dalam rapat kecil. Tidak ada satupun dokumentasi yang menggabungkan semuanya. Saya sering harus menanyakan, ini instruksi yang terbaru atau yang kemarin? Situasi seperti ini membuat pekerjaan kami menjadi terhambat, Pak. Ketiga, tidak ada standar waktu respon. Ada pesan yang diharapkan dijawab cepat, tapi tidak ada penjelasan bahwa itu urgent atau penting. Ada email penting yang baru direspon 2 hari kemudian karena tidak ada tanda prioritas. Saya mengusulkan beberapa hal, Pak. Yang pertama, kita harus punya platform komunikasi tunggal. Boleh Slack team atau platform lain, tapi harus disepakati sebagai jalur resmi. Setiap perubahan dokumen harus diumumkan di tempat yang sama, menggunakan format yang sama. Mungkin lebih kurangnya seperti itu dari divisi kami, Pak. Ya, ini Pak dokumen dari tim teknik, bisa Bapak cek sendiri. Baik.
kasih Pak Badrin. Dari perspektif saya ingin melihat masalah ini dari sisi manusia, bukan hanya dari sistem. Masalah komunikasi ini tidak hanya karena salurannya tidak jelas, tapi juga karena budaya kerja yang belum kokoh. Dan saya mengamati ada beberapa pola. Yang pertama, banyak anggota tim yang tidak berani untuk meminta klarifikasi karena mereka takut dianggap tidak mengerti. Akibatnya mereka ini memilih untuk diam dan akhirnya salah dalam mengerjakan beberapa tugas. Nah, yang kedua, gaya komunikasi antar divisi itu banyak yang berbeda karena ada divisi yang sangat formal, ada yang santai dan juga to the point. Dan ada pula yang lambat dalam memberikan respon tersebut. Ketidaksamaan ritme komunikasi ini menimbulkan gesekan kecil yang lama-lama menjadi besar. Nah, yang ketiga, beberapa anggota tim ini memiliki persepsi bahwa komunikasi hanya sekedar untuk penyampaian informasi. Padahal komunikasi ini mencakup beberapa poin. Yang pertama ada mendengar dengan aktif, yang kedua menerima kritik, yang ketiga memvalidasi pemahaman, yang keempat memastikan pesan diterima seperti apa yang dimaksud. Lalu yang keempat ini masalah beban emosional. Ketika jadwal padat, orang-orang cenderung lebih cepat tersinggung, lebih sering merasa diabaikan, atau lebih mudah salah tafsir. Ini sangat manusiawi, tapi harus dikelola juga. Nah, saya memiliki beberapa solusi. Yang pertama itu membuat standar komunikasi yang tertulis, waktu respon, format pesan, etika komunikasi, jenis informasi yang wajib terdokumentasi juga. Lalu adakan pelatihan komunikasi yang efektif. Pelatihan ini mencakup simulasi kasus nyata, bukan teori saja. Lalu bentuk communication ambassador di tiap divisi-divisi. Orang yang memastikan standar komunikasi dijalankan juga. Nah, saya percaya bahwa komunikasi yang baik itu bukan hanya sekedar alat, tapi juga budaya. Nah, mungkin segitu aja dari saya. Mungkin divisi lain ada yang ingin menyampaikan. Oke, baik, saya akan menjelaskan pengalaman saya dari sisi dokumentasi, yang dimana seringkali saya harus menelusuri banyak sumber chat, email, voice note, file drive, dan catatan rapat. Dan ironisnya, banyak dari informasi itu tidak sinkron. Saya memberikan contoh konkret. Dalam proyek bulan lalu, ada setidaknya 6 versi dokumen timeline yang beredar. Versi pertama di drive, versi kedua dikirim lewat email, versi ketiga dibahas dalam rapat, dan versi berikutnya direvisi diam-diam oleh divisi tertentu. Saya harus mencocokkan semua untuk mencari tahu mana yang benar. Ini membutuhkan waktu 1 hari untuk menyatukan dokumen-dokumen tersebut. Selain itu, dokumen seringkali tidak struktur. Misalnya, tidak ada tanggal revisi, tidak ada nama pembuat, tidak ada catatan perubahan. Bahkan ada dokumen yang hanya diberi dengan file namanya itu final, yang dimana padahal ada 4 file lain yang namanya itu juga final dokumen, sehingga membingungkan untuk orang-orang mengeceknya. Saya mengusulkan perubahan besar, yang dimana menggunakan sistem dokumen terpusat dengan akses yang jelas. Terapkan aturan version control, jadi setiap dokumen harus memiliki nomor versi, tanggal, dan penanggung jawab. Juga semua perubahan harus diumumkan melalui jalur komunikasi, jalur resmi, bukan jalur pribadi. Dan juga siapkan template baku untuk semua jenis dokumen, laporan timeline, notulen rapat, revisi, dan juga SOP. Kurang lebihnya seperti itu dari tim dokumentasi. Mungkin selanjutnya ada dari tim-tim yang lain akan menjelaskan. Terima kasih Bapak Noval. Saya sebagai perwakilan dari Divisi Humas izin menginterupsi dan menambahkan perspektif saya. Dari sisi komunikasi publik, saya ingin menekankan bahwa apa yang terjadi di internal memiliki pengaruh yang sangat besar pada dunia luar. Ketika komunikasi internal tidak rapi, maka materi publikasi menjadi tidak akurat atau terstruktur. Saya pernah menerima data proyek yang ternyata belum final. Saya menggunakannya untuk membuat laporan klien dan akhirnya hal tersebut harus direvisi. Ini bukan hanya menekan waktu, tapi juga menurunkan kredibilitas perusahaan atau organisasi kita. Selain itu,
alur persetujuan informal tidak jelas. Salah itu. Selain itu, alur persetujuan informasi tidak jelas. Kadang saya menerima materi dari 3 orang yang berbeda, dan mereka menekankan bahwa itu versi yang final. Ada pula dokumen yang tiba-tiba direvisi setelah dipublikasi. Jadi saya ingin mengusulkan hal-hal berikut. Yang pertama, kita harus membuat flowchart yang mengenai validasi informasi. Pertama, kita harus menyusun teksnya, siapa yang ngecek, siapa yang mengesankan, dan siapa yang menyebarkan. Kedua, kita harus menggunakan approval stamping. Jadi dokumen tersebut sudah disahkan sebelum akhirnya dipublikasikan. Yang ada pula dokumen yang tiba-tiba direvisikan setelah dipublikasikan. Jadi, saya ingin mengusulkan beberapa hal berikut. Yang pertama, kita harus membuat flowchart validasi informasi. Kita harus tahu siapa yang menyusun, siapa yang mengecek, siapa yang mengesahkan, dan siapa yang menyebarkan. Kedua, kita harus membuat approval stamping. Jadi kita harus tahu apakah dokumen tersebut sudah sah atau belum, agar hal tersebut searah dan struktur. Yang ketiga, kita harus membuat daftar informasi yang boleh dipublikasikan atau tidak, untuk menjaga kerahasiaan informasi dari organisasi kita agar tetap adanya privasi. Dan yang keempat, seluruh materi publikasi harus melalui satu jalur resmi. Tidak boleh ada pengiriman langsung tanpa validasi agar kita memiliki arahan yang benar dan tidak membingungkan. Terakhir, jika komunikasi internal rapi, maka kepercayaan publik akan meningkat dan reputasi organisasi akan lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari perspektif kami sebagai divisi humas. Baiklah, kita sudah mendengar semua pernyataan dari divisi-divisi lainnya, dan menurut saya kita sudah menemukan kunci dari rapat kali ini. Terima kasih untuk semua perwakilan divisi yang sudah hadir dalam rapat ini. Saya sangat menghargai kehadiran kalian di sini, dan juga saya akan menyusun draft dari saran-saran kalian yang sudah saya pastikan akan saya lanjutkan ke semua pegawai dan semua divisinya. Terima kasih, dengan begitu rapat ini saya tutup. Terima kasih semuanya. Mari Pak.